Oke, teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas tentang cermin datar, sekarang kita masuk ke cermin cekung. Sorry, bukan cermin cekung ya. Cermin cekung itu bersama-sama dengan cermin cembung adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai cermin lengkung. Sesuai namanya, cermin lengkung itu ya berarti yang permukaannya melengkung. Kalau begitu, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah letak sisi pantul dan sisi yang tidak memantul. Kalau sisi pemantulnya ada di dalam, nih di lengkungan dalam nih, kita sebutnya sebagai cermin cekung. Oke? Kita sebutnya sebagai cermin cekung atau dalam bahasa Inggris concave mirror. Sementara kalau sisi pemantul, si lapisan peraknya itu letaknya di luar, nah itu namanya cermin cembung atau convex mirror. Biar gampang, kamu bisa ke meja makan, ambil sendok makan, terus Anda lihat tuh, yang Anda pakai untuk menyendok makanan itu bagian yang cekungnya, sementara yang sebaliknya itu adalah bagian cembungnya. Oke? Nah, selain sisi pantul dan sisi tidak memantulkan, ada lagi bagian-bagian lain. Biasanya ada dua titik nih. Oke? Ini namanya titik fokus. Oke? Ini namanya titik fokus. Baik pada cekung atau pada cembung, ada yang namanya titik fokus. Perbedaannya di mana? Perbedaannya, kalau dia di cermin cekung, titik fokus itu adalah titik di mana semua cahaya pantulan ngumpul di situ. Oke, jadi ini cahaya datang nih, mantul, mantulnya ke sini. Terus ada lagi nih yang ke sini. Nih, tut, 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 tut. Nah, ada lagi nih, set, mantul. Ke sini lagi, pasti. Nah, semua cahaya pantul itu ngumpulnya di satu titik ini yang namanya titik fokus. Oke, jadi perhatikan fokus pada cermin cekung itu adalah titik di mana seluruh cahaya pantul berkumpul. Oke, nah kalau begitu, kalau pada cermin cembung beda lagi urusannya. Oke, ini cermin cembung nih. Oke, nah ini cermin cembung. Set. Nah, uh, set. Nah, titik fokus pada cermin cembung itu adalah titik di mana eh, pantulan cahaya seolah-olah berasal dari situ. Maksudnya gimana? Kalau saya menyorotkan cahaya ke sini, nih, maka pantulannya itu akan terkesan seolah-olah berasal dari titik sini. Nih. Jadi ini pantulannya. Oke? Mau dimanapun cahayanya, misalnya dari sini nih ya. Set, saya agak rendah nih. Tetap pantulan cahaya akan berasal dari sini. Dari titik fokus ini. Nih, sehingga nanti pantulannya tidak sembarang buatnya. Oke? Nah, itulah kenapa dalam bahasa orang juga bilang cermin cekung itu sebagai cermin yang konvergen karena dia mengumpulkan, sementara kalau dia cerminnya yang cembung itu namanya yang divergen karena dia menyebarkan pantulannya. Jadi kalau di cermin cekung itu pantulannya terkumpul di satu titik yang namanya titik fokus, kalau di cermin cembung pantulannya tersebar dengan semua sebaran sinar pantulnya itu seolah-olah berasal dari satu titik yang namanya titik fokus. Oke? Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kalau begitu, selain titik fokus, di sini ada titik apa lagi? Nah, ini namanya titik kelengkungan cermin. Oke? Sama, baik dia cermin cekung atau cembung, dua-duanya punya titik kelengkungan cermin. Nah, kalau ini maksudnya apa? Maksudnya adalah seandainya kamu memperpanjang si cermin ini sampai membentuk lingkaran penuh, nih, misalnya kayak gini ya. Kamu membentuk si cermin sampai membentuk lingkaran penuh, maka titik
pusat kelengkungan cermin itu adalah titik pusat lingkaran ini. Oke. Titik pusat lingkaran yang dibentuk dari perpanjangan cermin ini. Nah, makanya dia kadang-kadang juga disebut sebagai jari-jari kelengkungan. Karena kan jarak dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran disebut sebagai jari. Oke, nah sama juga dengan ini. Nah, untuk cermin cembung, fokusnya ada dua ya. Fokusnya bisa ada di sini. Fokus bisa ada di depan dan di belakang cermin. Cuma yang umum dipakai sebagai titik fokus itu adalah sisi yang terletak di depan cerminnya. Tapi nanti, kalau misalnya di pembentukan bayangan, yang nanti kita pelajari untuk cermin cembung, biasanya yang jarang dipakai itu, fokus di depan cermin itu jarang dipakai. Kita akan lebih sering memakai fokus yang terletak di belakang cermin. Nanti akan saya beritahu maksud pernyataan saya yang tadi. Oke? Nah, sekarang gimana hubungan antara F sama R? Nah, hubungannya itu jarak fokus tidak lain adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Ini yang perlu diingat. Oke? Fokus tidak lain adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Atau dengan kata lain, jari-jari kelengkungan cermin tidak adalah 2 kali nilai jarak fokus. Oke? Jadi kalau misalnya sebuah cermin cekung punya jari-jari kelengkungan sebesar 20 cm, nilai fokusnya berapa? Nah, fokusnya tidak lain kan setengah dari si jari-jari tadi. Atau dalam hal ini, nilai fokusnya adalah 10 cm. Oke, setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang cermin cekung dulu sebelum kita bergerak ke cermin cembung. Sampai ketemu di video berikutnya.